Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, instansi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Angkatan 15 dari kelompok 2, yang terdiri dari Vina Febrianti, Atika Rahma, Dea Destalia, dan Feby Hidayani. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai analisis isu COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi. Hal ini juga sangat berpengaruh pada isu-isu yang berkembang di masyarakat mengenai COVID-19. Pada tahap pra-analisis, di sini kita akan memakai analisis pentahelix. Pertama, adanya pemerintah, pengadaan vaksinasi, pemberlakuan PPKM, pemberian bansos kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Yang kedua, akademi. Terhambatnya proses belajar mengajar, pembayaran SPP tetap dilakukan walaupun PBM dilakukan secara daring. Ketiga, bisnis. Menurunnya sektor perekonomian. 4. Masyarakat. Penerimaan bansos dari pemerintah bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Banyaknya masyarakat yang pro kontra mengenai COVID-19. Dan yang kelima, ada media, yakni pemberitaan mengenai angka kematian akibat COVID-19. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang analisis masalah menggunakan metode USG, di mana USG ini terdiri dari huruf U, yaitu urgency, S seriousness, G growth. USG ini merupakan salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Cara menggunakan USG adalah dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai atau Likert. Di sini jelas masalah yang paling tinggi yaitu pengadaan vaksinasi, di mana total skornya yaitu 12. Urgensi ini maksudnya seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia. Di sini nilai urgensi pengadaan vaksin yaitu 5, dan seriusnya maksudnya seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain jika masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Di sini seriusnya yaitu 4 pada pengadaan vaksinasi. Kemudian untuk yang growth, maksudnya seberapa besar kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan dengan kemungkinan masalah penyebab isu akan semakin baik atau akan semakin memburuk. Dan di sini kita melihat pengadaan vaksinasi growth-nya di angka 3. Maka yang paling tinggi yaitu di angka 12 di antara angka-angka lainnya. Baiklah, selanjutnya mengenai analisis menggunakan metode Fishbone. Masalah yang kita hadapi saat ini adalah masalah pengadaan pelaksanaan vaksinasi, di mana terdapat beberapa penyebabnya. Yang pertama pada manusia, kesadaran akan vaksinasi masyarakat, lalu kemauan akan vaksinasi masyarakat, kondisi badan yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya vaksinasi, lalu kriteria pemberian vaksinasi. Selanjutnya, dari segi metode, masalah yang akan ditimbulkan adalah dampak dari pemberian vaksinasi. Kemudian material, ketersediaan vaksinasi dan pendistribusian vaksinasi. Selanjutnya, mesin, tempat penyimpanan vaksinasi yang kurang mendukung. Dari hal-hal ini, maka timbullah masalah yaitu pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi. Selanjutnya, analisis SWOT.
Yang pertama, strength atau kekuatan. Adanya bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah dengan membuat peraturan wajibnya melakukan vaksinasi. Yang kedua, weakness, kelemahan. Terkendala dan terbatasnya kegiatan masyarakat di luar rumah jika vaksinasi tidak dilaksanakan. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Jika vaksinasi terus gencar dilakukan, Indonesia akan memperoleh peluang untuk pengadaan vaksinasi dalam negeri akan semakin tinggi. Selanjutnya, ancaman. Jika vaksin tidak berjalan dengan baik, maka ada kemungkinan terjadinya endemi COVID-19 di kemudian harinya. Setelah menemukan permasalahan melalui analisis SWOT, kami menampilkan permasalahan utama dalam tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isu yang kami angkat ialah masalah pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi. Penyebabnya ialah kurangnya capaian vaksinasi. Alternatif penyelesaiannya yaitu dengan sosialisasi pentingnya vaksinasi kepada masyarakat. Tahapan alternatif penyelesaiannya yang pertama, penyebaran informasi mengenai pentingnya vaksinasi melalui media-media yang ada. Yang kedua, mencukupi ketersediaan vaksin. Dan yang ketiga, penjadwalan vaksinasi secara merata. Hasil yang diharapkan ialah pencapaian vaksinasi di Indonesia sebesar 100%. Para pihak yang terkait yaitu media, pemerintah, dan tenaga kesehatan. Sekianlah presentasi dari kami, kelompok 2, golongan 2, angkatan 15, PPSDM Regional Bandung. Semoga bermanfaat dan terima kasih.